Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sampailah kita menggenapkan puasa 30 hari dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid yang indah ini. Semoga suasana siam Ramadan yang membawa berkah dan maghfirah akan berlanjut terus ke 11 bulan berjalan ke depan. Semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Ketua Takmir Masjid Ainul Yakin, saya membawakan laporan. Yang pertama, laporan Takmir Masjid Ainul Yakin Unisma periode 2023 bertepatan dengan 1444 Hijriah. Ada program, ada nama kegiatan, ada sasaran. Yang pertama adalah kegiatan Lentera Ramadan Masjid Ainul Yakin. Nama kegiatannya A. Kajian Kitab Menjelang Berbuka. Sasarannya para santri Ainul Yakin, Santren Kampus Ainul Yakin Unisma. B. Kultum Ba'da Zuhur, para jamaah dan sivitas akademika di lingkungan Unisma. C. Kajian Ramadan bagi para mahasiswa, dosen maupun masyarakat sekitar. D. Santren Ramadan eksekutif dilaksanakan pada bulan Ramadan selama 12 hari dengan sasaran siswa-siswi tingkat SD maupun SMP. E. Kreasi mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa sebelum berbuka puasa di Masjid Ainul Yakin Unisma. F. Seminar kesehatan diperuntukkan bagi para mahasiswa, wali santri, pesantren Ramadan dan warga sekitar Masjid Ainul Yakin Unisma. G. Lomba Festival Ramadan dilaksanakan di bulan Ramadan dan dengan sasaran siswa-siswi tingkat TK, SD sederajat dan Semalang Raya. Terakhir, bakti sosial dilaksanakan di bulan Ramadan yang bertempat di Desa Bocek, Karangploso, Malang dengan sasaran kaum duafa. 2. Zakat fitrah. Alhamdulillah, zakat fitrah terkumpul lebih kurang 3.729 kg atau 1.243 bungkus paket A 3 kg. Sasarannya adalah tasarufkan kepada 8 asnaf di lingkungan Kecamatan Lowok Waru Malang. Kemudian yang ketiga adalah alhamdulillah juga zakat mal terkumpul 11.500.000 rupiah ditasarufkan kepada 8 asnaf termasuk para guru ngaji, imam musola, marbot masjid dan para muazzin. Nomor 5, infak masjid terkumpul 12 juta. Kita peruntukkan untuk kemakmuran, pengelolaan dan perawatan, renovasi, pembangunan dan kesejahteraan di lingkungan Masjid Ainul Yakin Unisma. Nomor 6, Madrasah Diniyah Ainul Yakin. Jumlah santri saat ini 50 santri. Sasarannya Masjid Ainul Yakin mengelola lembaga pendidikan Madrasah Diniyah, Mustawula Usul
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kami pengurus Masjid Kampus Unisma mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh jemaah dan partisipan yang lainnya yang telah memakmurkan Masjid Ainul Yakin Unisma, baik berupa sedekah, infak, jamaah bersama, melakukan sholat bersama, dan sholat malam bersama. Kepada para pendiri, pengabdi, perintis Masjid Ainul Yakin Unisma yang sudah tiada, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kami berharap untuk tidak meninggalkan tempat sebelum selesai khutbah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Haji Masdar Hilmi SAGMA PhD, Guru Besar Ilmu Sosial dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Malang dan Surabaya, yang bertindak sebagai imam Ustaz Muhammad Mutaqi. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. كفروا بربهم
تعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, proses pelaksanaan sholat Idul Fitri pasca pandemi, alhamdulillah semua sudah mulai membaik. Aktivitas-aktivitas kemasjidan, program-program kemasjidan mulai 2 tahun ini sudah kembali seperti semula. Itu artinya kita sudah kembali kepada kondisi awal di mana program-program kegiatan masjid tetap berjalan dengan sempurna. Dan ini adalah bagian dari komitmen kami pengurus takmir Masjid Ainul Yakin Unisma untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah, khususnya di lingkungan Sivitas Akademika Unisma dan masyarakat. Alhamdulillah untuk para jamaah yang ada di Masjid Ainul Yakin, khususnya ketika peringatan hari besar Islam yaitu sholat Idul Fitri, mayoritas dari lingkungan sekitar masyarakat, bahkan ada dari luar kecamatan. Itu artinya Masjid Kampus Ainul Yakin menjadi daya tarik masyarakat Kota Malang. Sebagai bukti, tidak kurang dari 500 bahkan sekitar 700 jamaah yang memadati atau yang mengikuti proses sholat Idul Fitri di Masjid Ainul Yakin Unisma. Dan ini adalah bagian dari kedekatan masjid dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut andil di dalam memakmurkan Masjid Ainul Yakin Unisma. Untuk yang bertugas sebagai khotib pada sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah di Masjid Kampus Ainul Yakin Unisma adalah beliau Bapak Profesor Haji Master Hilmi MA PhD. Beliau adalah Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Guru Besar Ilmu Sosial, dan juga mantan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan alhamdulillah beliau sangat simpati dengan Masjid Kampus Ainul Yakin Unisma, dan beliau sangat nyaman ketika beliau diundang di Masjid Ainul Yakin Unisma, dan mudah-mudahan ini bagian dari hubungan silaturahim antara Sivitas Akademika Unisma dengan Sivitas Akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ya ma'asyiral muslimin
وزمرة المؤمنين رحمكم الله. يعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على موالد الدين واختم لنا بك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Ainul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena iman dan takwa menjadi indikator keberagamaan dan keberislaman kita yang paling utama, yang tanpa keduanya kita tidak akan bermakna apa-apa di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, setelah usai Ramadan, maka tantangan sebenarnya bagi kita kaum beriman yang telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh lamanya adalah bagaimana kita menjaga kualitas
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ibadah dan seluruh amal kebaikan yang sudah kita tanamkan selama sebulan penuh sepanjang Ramadan dapat kita jaga kualitasnya. Kalau bisa kita tingkatkan kualitasnya. Inilah pekerjaan rumah terberat kita. Bagaimana agar semangat puasa tetap bisa kita jalankan sekalipun bulan Ramadan telah usai, yakni semangat menahan diri untuk tidak mengotori hati dan pikiran kita dengan perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan dan kekerasan yang justru akan mengantarkan kita kepada kategori bangkrut atau muflis. Sebab ibadah sholat, puasa, zakat dan sebagainya di bulan Ramadan dapat hilang atau musnah sia-sia begitu saja jika kita melakukan dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan di sisa 11 bulan berikutnya. Jika kita melakukan ini semuanya, maka Rasulullah menyebutnya sebagai bangkrut atau muflis. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks inilah mari kita merefleksikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyuqta ma alaihi ukhidha min khataayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak punya dirham dan kekayaan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, dengan pahala zakat, namun ia datang telah mencela si A, menuduh si B, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si anu. Maka orang itu diberi dari kebaikannya, yang ini juga diberi dari kebaikannya, hingga jika semua kebaikannya habis padahal semua dosanya belum habis, diambillah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang yang dizoliminya, lalu dilimpahkan kepadanya, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Dari hadis tersebut kita bisa mengelompokkan 3 jenis kejahatan, 3 jenis kekerasan, perbuatan dosa yang dapat mengantarkan kita menjadi seorang muflis. Apa saja itu? Yang pertama adalah kejahatan verbal atau dosa verbal. Dosa verbal adalah dosa yang kita lakukan dari perbuatan lesan kita, yakni perbuatan mencerca, mencemooh, menggunjing dan mengejek orang lain tanpa dasar, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai syatama. Makna syatama secara harfiah adalah buruknya perkataan tanpa tuduhan, yaitu qabihul kalam wa laisa fihil qadhaf. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab juz 8 halaman 21. Misalnya jika kita mengata-ngatai orang dengan perkataan yang kasar atau kotor, memarahi orang dengan celaan dan cercaan, maka perbuatan ini telah termasuk sebagai syatama. Maka hati-hatilah dengan lesan kita, hati-hatilah dengan mulut kita, agar kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada orang lain. Allah telah mengajarkan Nabi Musa agar beliau berkata-kata yang lemah lembut bahkan kepada musuh besarnya, yaitu Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat Thaha ayat 44.
Berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, selain dosa mencerca, ada juga dosa menuduh tanpa dasar, terutama menuduh orang lain telah berbuat dosa besar seperti berzina, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai qadzaf. Jika kita melakukan dosa qadzaf, maka tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali laknat dan azab yang pedih dari Allah. Bagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun adzim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita sering terjatuh dalam dosa verbal? Mengapa kita sering tergelincir dalam dosa lisan, dosa mulut kita? Karena kita sering melihat orang lain dengan hati dan pikiran kita yang mungkin tidak jernih. Dalam hati dan pikiran kita tersimpan prasangka buruk pada orang lain, sehingga muncullah sikap penghakiman terhadap orang tersebut, bahwa si fulan bobrok moralnya, bahwa si fulan buruk perilakunya, dan seterusnya, bahwa si fulan lebih buruk atau lebih rendah kualitas ibadahnya dari kita, bahwa kita lebih baik dari orang lain. Hal ini merupakan benih-benih sikap yang dapat melahirkan dosa verbal tersebut. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, berlaku adillah kita sejak dalam pikiran dan hati kita. Jangan mudah-mudah menuduh orang lain dan mencercanya dengan kata-kata yang kotor dan menghinakan, karena sikap demikian dapat menghanguskan seluruh pahala kita. Allah telah melarang kita untuk berprasangka buruk, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing atau ghibah sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dosa verbal semacam ini semakin mudah untuk dilakukan, terutama di era sekarang ini, yakni era media sosial, era digital. Tinggal klik sekali saja, kita mudah terjerumus dalam dosa ghibah, dosa menggunjing, mencerca, menghardik, menuduh orang lain dan semacamnya. Karena setiap saat kita dibanjiri dengan berbagai informasi yang dapat memancing emosi kita untuk berkomentar, sekalipun belum ada kepastian kebenarannya. Oleh karena itu, pelajaran moral dari hadis di atas adalah, marilah kita semakin bijak, dewasa, arif dalam bermedsos. Karena perkataan-perkataan yang menyakiti sesama manusia, apalagi sesama muslim, dapat menggugurkan pahala sholat kita, pahala puasa kita, dan pahala zakat kita, dan kita dapat menjadi muflis atau bangkrut akibat kecerobohan kita dalam bermedsos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dosa yang kedua adalah dosa biologis atau dosa jasmani. Dosa biologis dapat menyebabkan kita menjadi muflis atau bangkrut dengan memakan harta orang yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti hasil menipu, hasil mencuri, hasil membohongi, hasil korupsi dan semacamnya, yang dalam hadis tersebut disebut sebagai akala ma hadza, yakni memakan harta orang lain tanpa hak. Sebab
harta haram yang kita makan akan memproduksi sel-sel darah kita, enzim-enzim kita yang cenderung menggerakkan hati dan pikiran kita untuk berbuat jahat atau berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah padanya. Juga dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Hadis Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita untuk tidak makan harta haram. Ya Ka'ab ujroh la tarbu lahma nabata min suhtin illa kanatin naru aula bih. Yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujroh, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslim rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan atau dosa fisik dengan cara memakan harta yang haram. Yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah adalah dosa fisik atau dosa badan. Dosa fisik diperoleh ketika kita membunuh orang lain, memukul atau menyakiti orang lain secara fisik. Dosa fisik biasanya diperoleh melalui prasangka buruk terhadap seseorang sehingga kita menumpahkan kesalahan kita dengan cara menyakiti atau bahkan membunuh orang lain. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat pedih. Al-Quran surat An-Nisa ayat 93. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekalipun ancaman Allah benar-benar nyata bagi dosa membunuh, banyak manusia yang masih tetap melakukan dosa membunuh, baik sadar maupun khilaf. Kasus pembunuhan, pengadaan uang yang viral di media sosial akhir-akhir ini misalnya meneguhkan kenyataan bahwa banyak manusia yang tidak takut ancaman neraka jahanam. Mereka tetap saja membunuh orang lain yang tak berdosa. Membunuh menjadi semacam perilaku edik atau kecanduan bagi pelakunya. Kasus pembunuhan sesama anggota polisi misalnya, yaitu kasus Sambo, itu mencerminkan kecanduan membunuh semacam ini. Semoga kita dijauhkan dari perilaku semacam ini. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita waspadai tentu saja adalah dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, bukanlah membunuh dalam pengertian fisik atau pengertian badan, namun membunuh dalam pengertian psikis atau psikologis seperti memfitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Yakni fitnah lebih kejam dari membunuh. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 191. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berikhtiar sekuat tenaga agar kita tetap berpuasa dalam pengertiannya yang hakiki sekalipun bulan Ramadan telah berakhir. Puasa dalam pengertian menahan diri untuk tidak terjerumus melakukan 3 jenis dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi di atas, sehingga kita tidak menjadi orang yang bangkrut atau muflis dalam pandangan Rasulullah Muhammad SAW. Sebab tidak ada balasan bagi orang yang muflis atau bangkrut kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selain itu, marilah kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik,
dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula Allah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin waradallahu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij ummata Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa qina wa iyyahum min masaibid dunya waddin. Allahumma adfa 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa an sa'iri buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai dengan tema khutbah yang barusan diberikan oleh khatib dalam khutbah Idul Fitri tahun 1444 Hijriah di Masjid Ainul Yakin Unisma. Maka penting untuk kita seluruh umat Islam agar kita menjaga kualitas iman, takwa serta ibadah kita, dan jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut atau muflis dalam pengertian spiritual sebagaimana yang telah diberikan penjelasannya oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menjumpai Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kami dari Masjid Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri ini kita jadikan sebagai media untuk mempererat tali silaturahim antar anak bangsa, antar suku, antar budaya, bahkan antar agama. Karena Unisma selalu menjunjung tinggi moderasi beragama. Karena kita hidup di Nusantara Indonesia, maka momentum Idul Fitri ini ayo kita kembali untuk melihat dan mengenang visi misi para founding-father kita, menjadikan bangsa Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warbun ghafur, dengan mempererat kerukunan, mempererat tali silaturahim, dan mempererat kekeluargaan antar anak bangsa. Dari kami, terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat sekitar, bil khusus Kota Malang yang telah mensupport kegiatan-kegiatan peringatan Hari Bersama Islam di Masjid Ainul Yakin Unisma. Saya sampaikan dan saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jasa. Terima kasih. Saya selaku Ketua Takmir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim wa ja'alnakum wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.